Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan terbang terbaik di Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Halo, selamat siang sahabat Rasi. Baik, di kesempatan Rabu 29 September 2021 ya. Ditemani sama Karin, kita bakalan ngobrol bareng di Sparbud Magetan ya. Dan sudah ada narasumber kita ya. Ini ada Kepala di Sparbud Magetan, Bapak Joko Trihono SOS MSI. Halo, selamat siang Pak Joko. Selamat siang Mbak Karin. Ya, alhamdulillah sehat Pak Joko, sudah juga sehat. Alhamdulillah. Terus. Iya, dan ini Pak Joko nggak sendirian ya, didampingi sama Mas Abdul sebagai penggiat budaya ya Mas Abdul ya. Gimana kabarnya Mas Abdul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini baru pertama datang ke Radio Rasi ya. Iya Mbak Karin, ini kehormatan kita untuk bisa ngobrol dengan Mbak Karin di Rasi FM. Iya, alhamdulillah bisa ketemu ya. Dan tadi kan kita miskom ini ya Pak ya. Sempat miskom karena janjiannya itu jam 10 tapi ditungguin kok nggak datang. Terus Pak Jokonya juga gitu. Ada acara dan kok nggak ditelepon. Ya, alhamdulillah ini sudah hadir ya Pak Joko. Dan untuk hari ini kita akan membahas ini tentang ekskavasi penemuan candi yang ada di Magetan ini Pak Joko ya. Baik, mungkin sahabat Rasi yang ada di rumah nanti pengen tanya-tanya, monggo silakan ya lewat telepon 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 0811 30 20 906. Baik, langsung aja ini Pak Joko sama Mas Abdul ya. Ini kan tentang ekskavasi penemuan candi gitu ya. Nah, kadang kan orang belum tahu apa sih itu ekskavasi itu Pak. Monggo. Iya Mbak Karin. Sebetulnya ekskavasi ini sebuah, kalau kita mengacu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekskavasi itu adalah penggalian yang dilakukan di tempat yang mengandung benda purbakala. Namun sebelum dilakukan ekskavasi ini tentunya perlu ada sebuah tahapan-tahapan yang dilakukan, dan ini dilakukan oleh profesional. Artinya ketika kita melakukan ekskavasi ini didampingi oleh dilakukan oleh arkeolog, kemudian ahli hidrologi, kemudian beberapa profesionalisme yang berada di sana untuk bersama-sama mengkaji atas apa peninggalan cagar budaya yang ada itu. Sehingga di dalam ekskavasi ini tentunya juga memperhatikan beberapa aspek, salah satunya yaitu kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya, termasuk bagaimana kelestarian air yang nantinya pada area itu dilakukan ekskavasi, sehingga memang perlu ada sebuah pengkajian yang mendalam dulu sebelum dilakukan ekskavasi ini. Nah, ini kan sebelum melakukan ekskavasi ini Pak, kan ada tadi ya pada perlu penelitian seperti itu ya. Terus ini menemukan sebuah yang namanya itu lembah sepi angin gitu ya Pak ya. Nah, itu tempatnya di mana itu Pak? Lembah sepi angin ini terletak di Dukuh Wonomulyo, di Desa Geni Langit, yang mana letak sepi angin ini berada di sisi selatan dari Dukuh Wonomulyo, dan ini berada di ketinggian kurang lebih 1.308 dpl di atas permukaan air laut, yang mana penemuan ini yang baru kita lihat beberapa kali ini sebetulnya belum mendalami sampai sejauh apa kita melangkah. Tetapi paling tidak dari penemuan ini yang berada di Wonomulyo ini sudah non formalnya sudah kita sampaikan kepada BPJB, dan BPJB sudah berkunjung di sana. Dan sepi angin ini yang seperti Mbak Karin sampaikan ini berada di Wonomulyo ini, kita sangat berobsesi untuk bisa membuka yang diduga objek cagar budaya ini merupakan sebuah bangunan candi yang mana terletak di Desa Geni Langit ini, yang merupakan juga
desa wisata rintisan. Oh, Kan gitu. Sehingga dengan hadirnya keberbakalaan berupa runtuhan bangunan sendiri ini akan memperkuat, menambah khasanah destinasi yang ada di Desa Genilangit itu sendiri. Gitu, Iya, Mbak. baik. Jadi tepatnya ini penemuan lembah sepi angin itu di Desa Genilangit ya? Iya, Desa Genilangit, Kecamatan Poncol. Oke, siap. Dan untuk yang menemukan pertama kali ini siapa ini? Mungkin Mas Abdul, monggo. Untuk penemuan pertama kali itu sebenarnya kalau masuk dalam registrasi sudah dari 2017. Oh, dari 2017 ya. Tindak lanjut kita dari mulai mengkaji, meneliti, bahkan kita melakukan pembersihan itu memang dari bulan ini Mbak, sudah hampir 4 kali kita ke sana. Saya terakhir itu seminggu sampai 4 hari. Dan itu memang ada proses-proses yang harus dilewati seperti kata Bapak tadi, dari perizinan. Jadi penemuan ini sebenarnya bukan penemuan baru, tapi ini bukan sebuah langkah baru agar kedepannya Magetan itu salah satunya mempunyai satu lagi lah destinasi yang mempunyai basic sejarah. Oh gitu ya. Terus yang menemukan pertama kali ini kok ada candi di situ gitu ya? Itu mungkin dari warga sekitar atau bagaimana itu? Itu dari warga sekitar. Pertama kali kita datang tuh dibantu dengan Mas Win. Mas Win tuh selaku Mas Winarto itu ya. Yang dulu pernah bikin film itu kalau nggak salah. Iya, Oh iya. Itu beliau adalah seorang pendeta Buddha yang juga tinggal di Genilangit. Iya. Dan Mas Win itu sendiri juga mendengar informasi adanya penemuan-penemuan itu juga salah satu dari warga juga di sana yang dulu yang sepuh itu Mbah Saringat. Iya. Mbah Saringat. Sehingga dari hasil informasi itu kemudian kita ngobrol dengan Mas Win, terus kita kemudian ketemu dengan Mbah Saringat mencoba melihat apa sih yang ditemukan. Nah, dari hasil pengamatan kita, kebetulan di Magetan ini ada pengamat budaya, pengamat sejarah dari Kementerian Dikbud. Ternyata benar di sana ada sebuah penemuan berupa runtuhan candi yang di situ ada sebuah karakter khusus candi yang dinamakan kala. Iya. Sehingga kita bisa menyimpulkan praduga sementara itu adalah runtuhan bangunan candi. Dan harapan-harapan ke depan seperti tahapan-tahapan yang telah kita sampaikan, kita lakukan pengajian, kemudian kita lakukan tes speed atas bangunan itu sehingga layak enggak runtuhan candi ini nanti dilakukan ekskavasi. Nah, oke. Jadi itu tadi ya yang pertama kali berkata itu ya warga sekitar dan Mas Win tadi ya. Oke. Baik, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya Pak Joko sama Mas Abdul ya. Buat Sobat Rasi ini jangan kemana-mana. Pokoknya tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 100 2 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%.
Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regensi, hunian sejuk berkonsep metropolis. Yu, aku titip jual rokok ini yo. Loh, kok ora ono bandrole? Iki kan rokok ilegal. Moh lah. Rokok ilegal piye to Yu? Wong iki enek mereke kok. Rokok ilegal kuwi rokok sing dilengkapi pita cukai tapi palsu, ora sesuai karo peruntungan, ora utuh utawa rusak, wis bekas utawa wis kadaluwarsa. Dadi, meski ono mereke yen ora dilengkapi pita cukai, kuwi berarti rokok ilegal. Ngono kuwi yen didol awake dhewe kuwi iso kena sanksi. Oh, ngono to Yu. Sanksine apa wae Yu? Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan rokok ilegal untuk dijual dikenai sanksi berupa pidana penjara 1-5 tahun atau denda 2 kali 10 kali lipat dari nilai cukai yang harus dibayar. Gitu. Wah, abot tenan Yu sanksine. Ya wis, tak uruse dhisik pita cukai ini. Dengan dilaksanakan gempur rokok ilegal diharapkan menjadi peningkatan kepatuhan, kesadaran serta edukasi para pengusaha rokok dan juga masyarakat Indonesia tentang rokok ilegal. Selain melindungi masyarakat, ditetapkannya peredaran rokok ilegal juga berdampak pada optimalisasi penerimaan negara di bidang cukai. Gempur rokok ilegal disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Laporkan peredaran rokok ilegal di kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 15025. Vaksinasi COVID-19 merupakan upaya pemerintah untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Vaksinasi COVID-19 membutuhkan 2 kali dosis penyuntikan. Suntikan pertama dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal dan suntikan kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Vaksin membutuhkan waktu 28 hari setelah penyuntikan kedua untuk membangun jumlah antibodi yang optimum supaya memberikan perlindungan yang maksimal. Kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, serta menjauhi kerumunan meski telah ada vaksinasi. Jadi, jangan takut divaksin karena aman dan halal. Vaksinasi COVID-19 melindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19. FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng di Sparbud Magetan ya, bersama Pak Joko dan juga Mas Abdul. Ya, kita lanjut lagi nggih, Pak Joko dan Mas Abdul. Mungkin buat sahabat Rasi yang pengen tanya-tanya juga silakan, monggo bisa lewat teleponnya di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 0811 30 20 906. Baik, ini buat Mas Abdul
Abdul dulu ya. Tadi kan untuk lembah sepi angin sendiri ini kan sudah ditemukan sejak tahun 2017 gitu Mas Abdul ya. Nah, untuk observasi awal kenapa sampai sekarang ini kan sudah tahun 2021 gitu ya. Mungkin ada kendala apa enggak sih saat melakukan observasi itu Mas Abdul? Baik, terima kasih. Untuk observasi awal dari pertama kami datang itu yang pertama memang jadi kendala kami satu, kita itu kurang personil, kurang ahli yang memang di bidang tersebut. Iya. Jadi memang selama ini baru beberapa warga yang kita ajak itu untuk ikut membantu lah, setidaknya berpartisipasi. Ayo kita bareng-bareng membersihkan temuan ini agar apa? Agar nanti semakin banyaknya temuan ini nanti bisa dilakukan sebuah observasi awal yang lebih besar. Ya, kemarin ketika sudah kita memberikan edukasi kepada warga itu kemudian turut serta dalam pembersihan, meskipun ada beberapa hal yang memang di luar perkiraan kita, seperti ada beberapa yang temuan itu berpindah, kemudian kita balikan lagi, kita edukasi jangan dipindah sampai pihak yang memang menangani teman-teman tersebut mendata atau melihat situs itu gitu. Kalau menurut saya alhamdulillah sebenarnya belum ada, karena Bapak selalu mendampingi kami selama 4 hari juga kami didampingi terus. Jadi alhamdulillah juga perangkat desanya juga sangat kooperatif sekali, warganya kooperatif. Jadi mungkin kedepannya insya Allah kendala-kendala tersebut atau kendala-kendala yang terjadi di depan itu insya Allah tidak ada. Oh, tidak ada. Semoga saja tidak ada gitu ya. Biar lancar semuanya seperti itu. Dan Pak Joko, ini untuk tadi kan ekskavasi yang ada di lembah sepi angin sendiri, itu untuk temuannya ini apa aja Pak Joko? Sebetulnya yang membuat sebuah ciri khas kita mengatakan bahwa diduga objek cagar budaya ini merupakan runtuhan candi, ini adalah fragmen kala yang mana dulunya di situ terdapat bangunan suci bagi umat Hindu, karena relief kala ini biasanya merupakan salah satu ornamen dari candi yang diletakkan di ambang pintu atau di jendela. Nah, digambarkan bahwa bagian kepala dan kepala ini terdapat sebuah bentuk apa ya, semacam kayak gambaran singa kan begitu. Nah, yang kita temukan ini adalah satu kala dan beberapa batu persegi, baik persegi panjang ataupun batu kotak. Nah, kemarin dari BPJB yang kami undang itu Pak Hadi sangat memungkinkan ini dikatakan candi, yang mana bangunan ini merupakan bangunan candi atau punden berundak kan gitu. Nah, dari luasan temuan ini kemarin diukur ini sekitar 70 meter kali 12 meter. Iya. Dan sekali lagi kami sangat berobsesi candi ini bisa direkonstruksi ulang oleh BPJB, yang mana ini salah satu menambah khasanah pariwisata pada sisi sejarah di Jawa Timur paling barat. Iya. Karena kita tahu bahwa ada beberapa bangunan candi yang ada di Magetan, sisi Jawa Barat, sisi Jawa Timur paling barat ini, yang merupakan bangunan yang mungkin sudah tidak berwujud sepertinya Candi Sadon. Itu juga salah satu peninggalan sejarah. Namun kami berharap dari penemuan runtuhan candi di Sepi Angin ini bisa terrekonstruksi paling tidak mendekati sempurna. Nah, betul. Sehingga ada sebuah gambaran bahwa di Magetan itu dulu pernah ada sebuah peradaban pada zaman itu. Karena diasumsikan bangunan Sepi Angin ini berdiri pada tahun 1250 sampai dengan 1400 Masehi. Ya. Kalau kita tarik kesamaan, bangunan runtuhan candi ini diperkirakan ini mirip
atau seperti Candi Ceto di Jawa Tengah. Iya. Nah, dan di Candi Ceto itu di sana juga terrelief adanya Surya Majapahit. Nah, dengan penarikan dari waktu kemudian bangunan ini, yaitu tadi kita asumsikan bahwa bangunan runtuhan candi ini merupakan bangunan suci tempat pendarmaan bagi umat Hindu. Gitu. Ya Pak ya. Dan ketika ini berdiri, salah satu penguat pariwisata yang ada di Kabupaten Magetan, yang mana kita memiliki destinasi unggulan yaitu di Telaga Sarangan. Di dalam pengembangan kepariwisataan inilah saya berharap bagaimana tradisi, seni, budaya, kepurbakalaan ini mengitari di area kepariwisataan ini. Oh gitu. Sehingga kepariwisataan ini akan tumbuh kuat, berkembang di Magetan. Iya. Kurang lebihnya begitu. Kurang lebih seperti itu ya, untuk temuan apa aja yang di Lembah Sepi Angin sendiri ini ya Pak. Jadi cukup luas juga ya, 70 meter kali 21 meter seperti itu. Wow. Ini prediksi sementara. Tapi bisa saja di dalam penemuan ini, karena dari informasi Pak Hadi sendiri, ini bangunan cukup besar memang. Bangunan cukup besar. Dari hasil temuan yang ada saat ini, yang tampak di permukaan, belum yang terpendam, ini memiliki potensi besar untuk dilakukan ekskavasi, gitu. Sehingga kebetulan letak Sepi Angin ini sendiri dengan batas sebelah utara itu lembah, sungai, jurang yang dimana bisa diasumsikan bahwa bangunan runtuhan candi ini banyak yang jatuh ke sungai juga, gitu. Selain itu memang beberapa hilangnya bangunan candi ini, ya mungkin ada yang jatuh ke sungai itu tadi, terus kemudian juga rusak karena alam. Ada ketidaktahuan masyarakat tentang sebuah batu ini, sehingga mungkin dijadikan batas patok atau apa. Betul. Kemudian juga sangat memungkinkan bagi orang yang tahu ini merupakan benda bersejarah yang merupakan bisa menjadi sebuah kolektor, bisa saja ketika ada itu bisa saja ada yang juga hilang. Tetapi di luar itu semua, penemuan yang ada saat ini harus kita lestarikan, harus kita kembangkan. Dan salah satu langkah awal, kami juga sudah memberikan peringatan kepada masyarakat di sana. Kami pasang bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar-Budayaan bahwa dilarang keras untuk melakukan atau merusak peninggalan-peninggalan yang diduga objek cagar budaya. Dan saya harap himbauan ini menjadi penting bagi masyarakat untuk tidak mungkin memindahkan batunya atau paling ini untuk membawa pulang. Nah, kadang orang nggak tahu ini, ada batu banyak. Nah, ada batu banyak nih, tak bawa pulang buat bangun apa gitu ya. Oke. Kejadian itu persis pada situs Pangger. Situs Pangger ini diasumsikan batunya ini digunakan untuk jalan makadam. Oh gitu. Dan lebih parahnya lagi, setelah berkembangnya zaman, makadam ini kurang nyaman bagi masyarakat, kemudian dipelur semen. Nah, gitu. Jadi sehingga, hilang ya Pak ya. Sehingga batu-batu yang berada di situs Pangger ini pun juga peninggalannya juga sangat minim. Karena ya itu tadi, memang perlu edukasi di masyarakat bahwa peninggalan cagar budaya ini untuk bisa dilestarikan, dikembangkan, mereka harus dipahamkan bahwa ini adalah peninggalan sejarah bagi nenek moyang kita yang mungkin susah payah membabat tanah Magetan ini. Gitu. Betul ya, mungkin ini pesan juga buat warga Magetan gitu ya. Mungkin kalau di tempat sekitarnya ini mungkin menemukan sesuatu yang unik atau batu-batu gitu, bisa langsung segera lapor gitu ya. Dinas Margut, dan nanti akan kami lakukan kunjungan dalam arti untuk melihat, untuk mendeskripsikan bahwa
ini diduga objek cagar budaya atau bukan. Nah, betul. Ya, jadi daripada ragu-ragu terus ternyata taunya itu adalah cagar budaya, tapi sudah dijadikan itu tadi ya Jalan Makadam seperti itu. Baik, nanti Pak Joko, buat Mas Abdul kita lanjut lagi ngobrolnya, dan kita break dulu sebentar. Nih buat sahabat Ras yang ada di rumah mungkin pengen tanya-tanya ya, monggo silahkan, kami tunggu. Dan setelah pesan-pesan berikut ini tetap stay tune di 90,6 FM. Memperkenalkan Klinik Mata EDC Magetan, merupakan cabang ke-9 dari jaringan Klinik Mata EDC Group. Klinik Mata EDC Magetan, klinik mata terbesar terlengkap di wilayah Magetan. Ditangani oleh dokter spesialis dengan standar terbaik, sistem one stop service, dan pelayanan yang ramah akan menambahkan kenyamanan dalam mendapat pelayanan terbaik untuk Anda dan keluarga. Layanan unggulan, pusat layanan katarak atau katarak center dengan metode unggulan terbaru yang canggih, yakni vakoemulsifikasi atau awam menyebut laser, merupakan teknik pembedahan katarak terbaru yang selain lebih cepat dan nyaman ditambah dengan keunggulan lain seperti dengan irisan lebih kecil, tanpa bius suntik, tanpa penutup mata, dan tanpa rawat inap, serta proses penyembuhan lebih cepat. Pemeriksaan mata umum dengan fasilitas diagnostik canggih, slit lamp biomikroskop, non-kontak tonometri, autorefraktokeratometri, digital biometri, strabismus atau mata juling, pediatrik ophthalmologis atau mata anak. Jaringan klinik mata EDC Group tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur, antara lain sepanjang Sidoarjo, Mojosari, Mojokerto, Mojo Agung, Jombang, Bangil, Pasuruan, Warujayeng, Nganjuk, Bangkalan, Madura, Tulungagung, dan Trenggalek. Alamat praktek Jalan Manggis nomor 76A, 76B, RT 1, RW 1, Kepulaurejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Telepon 0351 81 93 006. WhatsApp di 0822 33 35 7013. Klinik Mata EDC Group, solusi mata sehat. Teknologi Communication Control Unit merupakan pertama di motor buatan Indonesia dan terkoneksi dengan aplikasi Y-Connect yang berbasis Bluetooth. Kini hadir pada Yamaha All New NMAX 155. Tipe connected dilengkapi pula dengan traction control system, tampilan speedometer digital, kian ramai dengan indikator aplikasi Y-Connect, pesan dan telepon, TCS, VVA, serta indikator temperatur mesin. Aplikasi Y-Connect dengan perangkat Communication Control Unit di All New NMAX 155 Connected ABS berfungsi. Aplikasi Y-Connect akan menyimpan lokasi parkir motor berdasarkan lokasi terakhir saat motor unpair atau disconnect dengan smartphone. Kedua, layar pada speedometer akan memberikan pemberitahuan jika ada panggilan ataupun pesan masuk ke ponsel pengguna. Ketiga, aplikasi Y-Connect dapat menampilkan kondisi oli mesin dan voltase baterai, serta memberikan rekomendasi untuk segera melakukan perawatan rutin. Keempat, pengguna juga bisa memantau konsumsi bahan bakar dan jarak tempuh melalui aplikasi Y-Connect. Kelima, apabila terjadi masalah pada motor All New NMAX 155 Connected ABS, aplikasi Y-Connect dapat memberikan peringatan sehingga problem ini bisa diselesaikan lebih awal. Keenam, aplikasi ini bisa menampilkan data sudut bukaan, throttle, perputaran mesin, akselerasi, hingga saran berkendara yang ekonomis. Segera dapatkan Yamaha All New NMAX 155 ABS hanya di dealer resmi Yamaha Podestio Motor Magetan, Jalan MT Haryono, atau depan pom bensin Barat Pasar Sayur Magetan. Telepon 0351 893 784. Yamaha, semakin di depan.
Baik Sobat Rasi, masih stay tune ya di 90,6 FM. Kita masih di acara Ngobrol Bareng Disparbud Magetan, dan sudah hadir Kepala Disparbud sendiri ini yang sudah hadir ya. Ada Pak Joko Trihono dan didampingi oleh Mas Abdul sebagai penggiat budaya ini ya. Kita lanjut ngobrolnya lagi ini Pak Joko sama Mas Abdul ya. Dan untuk Mas Abdul ya, ini kan masih observasi awal gitu ya dilakukan seperti itu. Nah, kira-kira kalau melakukan observasi sampai nanti untuk melakukan ekskavasi itu perlu berapa lama sih, waktu berapa lama gitu Mas Abdul? Untuk memperkirakan lama atau tidaknya kita juga harus melihat tahapan-tahapan yang harus dilewati. Oh gitu. Pasti kita harus mengurus surat perizinan. Perizinan di mana letak Kemenkala ini di tanah siapa. Nah, di situ kan sudah jelas di perhutani juga. Jadi kita juga harus meminta izin dari perhutani, pemerintah desa seperti itu. Nah, setelah kita melakukan perizinan, misal perizinan untuk observasi awal kita berkebutuhan, kita mengukur semua keseluruhan, mulai dari lahan, sisi batas utara, selatan, timur, barat, mulai beberapa temuan juga harus dideskripsikan di ketinggian berapa, terus ukurannya berapa. Nah, setelah semua itu nanti diukur, termasuk nanti analisis dampak lingkungan yang dihasilkan. Kalau ekskavasi itu kan otomatis tanah itu kan akan dikeruk. Nah, itu juga kita melihat, oh tanah ini nanti mau ditaruh di mana ya. Dikeruk ini. Nah, itu juga dianalisis semua Mbak, di dalam laporan. Nah, setelah semua itu nanti jadi, kita membuat sebuah laporan. Tentu mulai laporan deskripsi tempat, laporan sejarahnya, laporan temuan, kemudian laporan mengenai sejarahnya. Hal ini, kala ini dulunya difungsikan untuk apa? Seperti yang Bapak dibilang, bahwa kala ini kan salah satu ornamen candi. Nah, betul. Pintu masuk. Nah, itu nanti kita jelaskan semuanya di laporan itu. Nah, kemudian laporan itu nanti akan kita sampaikan ke BPJB secara resmi, secara bersurat seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk berapa nanti lama yang kita ekskavasi kita belum tahu ya Mbak ya. Iya. Tapi dari lamanya kita menyusun laporan dan juga mengukur semua objek yang ada di tempat itu, saya kira membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 bulan lah, insya Allah sudah selesai. Sudah selesai, seperti itu untuk ke tahap yang selanjutnya seperti itu ya Mas Abdul ya. Oke, jadi kalau waktu itu, kalau ngomongin masalah waktu itu memang mungkin tidak bisa diprediksikan seperti itu ya. Mungkin di tengah jalan, wah ini apalagi nih kayaknya sudah mau masuk musim penghujan, seperti itu kan, itu kendala juga gitu ya Mas ya. Oke, dan ini buat Pak Joko ya. Ini tadi untuk situs Lembah Sepi Angin itu, untuk perkiraan ini sejak peninggalan zaman apa ini Pak Joko? Lembah atau runtuhan candi yang berada di Sepi Angin ini diperkirakan peninggalan Majapahit, karena dari hasil kami diskusi kecil dengan warga dan kepala desa, bahwa ada keterkaitan Sepi Angin ini dengan Ki Hajar Wonokoso. Ini adalah tokoh masyarakat yang dulu pada zaman eranya ini adalah seorang resi dari era kerajaan Majapahit, sehingga diasumsikan, dipraduga bahwa bangunan Sepi Angin ini merupakan juga salah satu tempat peribadatan suci, yang dimana di situ adalah adanya tokoh yang bernama Resi Ki Hajar Wonokoso. Nah, dari asumsi itu juga bisa kita tarik seperti halnya yang berada di Candi Cetha itu tadi, bahwa Candi Cetha itu juga pada zaman era Majapahit, sehingga dari beberapa asumsi-asumsi yang ada, bahwa runtuhan bangunan candi yang berada di Sepi Angin ini adalah pada masa zaman kerajaan Majapahit, era sekitar 1250 sampai 1400
Masehi. Oh gitu. Jadi sejak peninggalan zaman Majapahit ini ya Pak ya. Oke. Dan untuk kedepannya ini Pak Joko ya, kalau seumpama ini tadi kan candinya sudah diekskavasi terus sudah jadi seperti itu. Harapan kita kayak kalau bayangan Karin itu seperti kayak Candi Ceto gitu. Kalau sudah jadi bagus seperti itu. Nah, itu kedepannya apa yang ingin Pak Joko Triyono lakukan ini Pak? Sebagaimana sebuah konsep kami yang ada, bahwa bangunan runtuhan candi yang kita asumsikan mirror seperti Candi Ceto ini merupakan salah satu destinasi sejarah kepurbakalaan yang ada di Kabupaten Magetan. Dan salah satu upaya itu ini ada merupakan sebuah destinasi pendukung wisata yang ada di Kabupaten Magetan. Iya, betul. Kebetulan Desa Gendilangit itu sendiri merupakan sebuah rintisan desa wisata yang juga sudah mendapatkan predikat sebagai desa cemara. Yang di sana pun juga ada beberapa kultur budaya masyarakat yang cukup kental dengan kehidupan yang sangat bersinergi, gotong royong, tepo selironya cukup tinggi. Betul. Perlu kami sampaikan juga bahwa di Desa Gendilangit itu ada sebuah toleransi peribadatan bagi umat beragama. Ini cukup baik sekali karena di sana ada beberapa agama yang bisa bersama-sama tumbuh subur di Dukuh Wonomulyo ini. Iya. Dan ini merupakan sebuah cermin bagi kita bersama sebagai Kawula Muda, teman-teman yang pada era zaman di tahun 2021 ini, dan bagi penerus-penerus kita nanti, bahwa begitu kuatnya kekuatan budaya kita di dalam mengikat kehidupan masyarakat, bagaimana dia bisa bersinergi, hidup bergotong royong bersama-sama untuk memajukan daerah. Dan kita berharap juga begitu. Adanya sebuah simbol candi ini nanti, apa yang menjadi sebuah warisan-warisan peninggalan kebudayaan, cagar budaya ini memberikan sebuah gambaran kepada generasi muda. Biar para generasi muda ini terhindar dari beberapa kegiatan yang mungkin saat ini tumbuh maraknya paham radikalisme. Kemudian kita tahu bersama bahwa sopan santun mereka ketika melakukan ini di media sosial, ini tidak memperhatikan bagaimana ketika yang diunggah, diupdate ini bisa mungkin membawa sebuah dampak yang kurang bagus bagi kayak kemarin yang viral itu Pak di Puncak Lawu ya. Ini kan sebuah budaya-budaya yang menyimpang jauh seperti yang diajarkan oleh leluhur kita. Kita bisa bersanding antara agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, ketika itu aja sudah sangat toleransi seperti itu. Umat beragama. Sekali lagi, ini adalah sebuah simbol sejarah bagi salah satu simbol sejarah bagi masyarakat Magetan, bahwa pendahulu-pendahulu kita itu bisa bersinergi membangun desa, membangun kalau dulu mungkin ya kerajaan ya. Dan ini kita berharap bisa meniru itu. Bagaimana kita sama-sama bersinergi untuk memajukan daerah ini, yang tentunya muaranya bagaimana masyarakat Magetan ini bisa sejahtera hidupnya. Nah, betul. Ya, ada kedepannya mungkin bisa jadi tempat destinasi wisata itu tadi gitu ya, Pak ya. Oke. Dan menurut Pak Joko Triyono sendiri ini ya, untuk sampai saat ini kan sudah melakukan observasi di Desa Wonomulyo itu tadi gitu ya Pak. Ini untuk Pak Joko sendiri kesannya bagaimana itu Pak ya? Capek atau waduh itu gimana? Asik, nanti kapan-kapan Mbak Arin tak undang, tak ajak ikut ke sana. Waduh, mau jadi banget Pak. Saya dulu kebetulan sekali pernah dinas di Sekcam Poncol. Ini kurang lebih 7 tahun. Oh, berarti di Poncol sudah 7 tahun ini Pak. Sehingga kami sangat hafal sekali karakter-karakter saudara-saudara saya yang berada di Poncol, khususnya yang berada di Desa Gendilangit dan Wonomulyo. Wonomulyo ini dulu namanya bukan Wonomulyo Mbak Karin. Oh
gitu. Nama pertamanya Dukuh ini adalah Dukuh Jeblok. Dukuh Jeblok. Iya. Dan saya berada di Poncol waktu itu juga sangat menikmati sekali, termasuk bahkan kegiatan-kegiatan ini. Ini adalah untuk naik ke bukit dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang bagi saya ini adalah sesuatu bangetan begitu. Karena kita bisa terus terang ketika kita naik di perbukitan di Lawu, banyak hal yang bisa kita lihat. Kebetulan saya sendiri yang berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini bisa melihat, bisa memetakan, oh ternyata Gunung Lawu itu seperti ini, dan begitu. Bagaimana keragaman hayati, flora faunanya yang berada di sana, ini juga sangat luar biasa. Iya. Karena ketika kita naik itu ada beberapa seperti halnya ada tapaknya harimau. Nah, waduh ada harimau ya. Kotorannya rusak. Itu ternyata di hutan Lawu itu masih ada kan begitu loh. Iya. Sehingga apa yang ada ketika kita melakukan bahasanya teman-teman ini belusuan. Nah, belusuan ya. Kita mengadakan belusuan itu ya kita enjoy aja. Kita mencari hiburan di sana. Malah seneng ya Pak ya. Biasanya di kantor itu sibuk. Biasa di kantor jenuh kan begitu. Ketika kita sudah masuk hutan begitu, waduh, oksigen yang diinikan oleh pohon-pohon di sekitar kita itu, wah betul bisa sampai masuk ke dalam ini kita. Oh iya, apalagi Wonomulyo itu kan punya julukan itu negeri di atas awan itu ya Pak. Betul. Perlu saya sampaikan sahabat Rasi FM bahwa di Magetan ini banyak sekali destinasi wisata yang salah satunya yang saat ini berkembang itu di Desa Geni Langit, di mana Desa Geni Langit ini banyak sekali destinasi seperti halnya Taman Wisata Geni Langit yang di situ merupakan sebuah destinasi yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat, oleh para pemuda di sana, sehingga tingkat kunjungan yang berada di Taman Wisata Geni Langit ini juga cukup tinggi, dan ada beberapa sektor pendukung, destinasi pendukung yang berada di sana. Salah satunya yang saat ini baru dikembangkan. Di sana ada namanya Bukit Sekudi. Bukit Sekudi ini sebuah gambaran Nepal Pan Magetan. Iya. Ya, seperti kampung Nepal, tapi ini berada di Dukuh Wonomulyo, Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Iya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika kita melihat berada dari atas bahwa di sana ada sebuah dukuh yang namanya Wonomulyo, yang di situ tumbuh subur berkembangnya sebuah kebudayaan yang bertoleransi, dan satu keunggulan juga yang dimiliki oleh warga masyarakat di sana. Di sana memiliki sebuah alat musik khas bagi teman-teman yang berada di Wonomulyo, yaitu kesenian tongling. Iya, tongling. Yang ini sangat berbeda dengan seni musik yang berada di ini. Ini adalah kearifan lokal bagi teman-teman Wonomulyo, khususnya Geni Langit, yang mana juga patut untuk dikembangkan. Dan juga beberapa destinasi yang kami berharap muncul satu lagi, yang berbasic sejarah kepurbakalaan, yaitu nantinya adalah candi, yang mungkin dari teman-teman ini yang berada di CPW Angin ini, ialah kita anggap ini adalah sebuah candi yang dibangun di CPW Angin. Ya mungkin namanya nanti ya kita asumsikan saja, yang karena bertempat di Sepi Angin, ya, Candi Sepi Angin untuk nama itu. Semakin lengkaplah destinasi wisata yang ada di Geni Langit khususnya, dan pada umumnya menambah kelengkapan ragam destinasi yang ada di Kabupaten Magetan. Oh gitu, oke siap. Nanti rencana kedepannya itu ya, nama itu Candi Sepi Angin karena di Lembah Sepi Angin sendiri. Nah ini pertanyaan terakhir Pak Joko ya. Sebelum ini kayak waktunya nanti Pak Joko juga ada urusan lagi ini. Ya, ini kapan sih Pak Joko untuk destinasi wisata ini dibuka yang ada di Magetan? Di dalam ini kepariwisataan,
kita sangat tergantung dengan Inmendagri, yang mana Inmendagri 43 terakhir ini mengatur tentang tingkat levelisasi yang ada di kabupaten kota se-Indonesia. Dan kebetulan pada Inmendagri 43 ini Magetan sendiri masih masuk di dalam level 3. Dan kelihatannya bahwa tingkat kejenuhan masyarakat akan pandemi ini sudah cukup tinggi. Betul Pak, Karin merasakan ini. Walaupun kita tempat wisata kita tutup, mereka banyak melakukan kegiatan perjalanan wisata yang mungkin tidak ada kalau Sarangan ada penjagaan tiket. Kemudian kalau di Taman Wisata Geni Langit ini ada penjagaan, sehingga balas dendam wisata masyarakat ini banyak melakukan perjalanan-perjalanan yang tidak masuk ke dalam ruang tiket yang memang di sana ada penjaganya, sehingga banyak yang berada di jalan tembus, kemudian juga banyak yang berada di ada destinasi yang memiliki resto, dia mencoba masuk dengan ikut menikmati hidangan yang berada di sana ataupun hotelnya itu. Karena di dalam Inmendagri itu sendiri memang tidak pada level 3 ini diperkenankan untuk hotel ini dengan 50%, dan untuk resto ini bisa dine in atau makan di tempat itu kurang lebih 60 menit. 60 menit. Sehingga mereka mencoba istilahnya wisata tipis-tipisan. Iya, wisata tipis-tipis gitu, untuk mencicipi kuliner yang ada ataupun menginap di hotelnya. Dan kita tunggu nanti pada tahapan perubahan Inmendagri 43 ini, kita tunggu Inmendagri berikutnya, dan kita semua berharap Inmendagri yang merubah Inmendagri 43 ini menjadikan Magetan menjadi level 2 atau bahkan satu sekalian gitu ya Pak ya. Tempat destinasi wisata bisa kita lakukan pembukaan, tapi dengan berbagai catatan. Jadi saya juga berpesan kepada sahabat terasi, panjenengan semua bisa melakukan kegiatan kepariwisata nantinya setelah pada tataran adaptasi baru ini. Setiap kunjungan ke destinasi wisata, panjenengan pasti akan ditanyakan tentang vaksinasi Anda. Dan vaksinasi Anda ini akan terdaftar ke dalam sebuah aplikasi Peduli Lindungi, yang mana panjenengan datang kemana saja akan ditanyakan itu, aktivasi Peduli Lindungi. Masuk mall aja juga gitu Pak. Itu harus tercatat, karena biar diketahui posisi sahabat terasi sekalian, dan juga diketahui sahabat terasi ini sudah melakukan vaksin atau belum. Dan satu hal yang kita lakukan di pemerintah, setiap pelaku kegiatan jasa usaha pariwisata juga harus melampirkan sertifikasi CHSE, mulai dari kebersihan clean, kemudian dari health kesehatannya, kemudian safety-nya, keamanannya, dan kemudian kelestarian lingkungannya. Jadi setiap pelaku usaha nanti harus mencantumkan, dia harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi CHSE, sehingga bisa dipastikan bahwa para pengunjung sebuah destinasi atau restoran atau apapun ini bisa dinyatakan aman, dan yang berkunjung pun juga aman, sehingga kita bersama-sama bisa menjaga pandemi ini biar segera terlepas, dan kita menatap kehidupan dengan adaptasi baru. Semua kita harus kemana-mana harus menggunakan masker, kemudian sesering mungkin untuk mencuci tangan, dan bagi rekan-rekan yang belum melakukan vaksin, ayo bersama-sama kita vaksin, kita lindungi diri kita ke tempat-tempat yang disediakan pemerintah. Karena di mana hampir setiap hari di puskesmas, kemudian berada di tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah, kita lakukan vaksinasi massal. Monggo kami menghimbau kepada masyarakat, ayo kita bersama-sama untuk vaksin biar pandemi ini segera
akhir. Iya, amin. Itu doa kita semua ini Pak Joko ya. Sebelum Karin akhiri ini mungkin Mas Abdul punya pesan yang ingin disampaikan buat warga yang ada di Magetan, buat sahabat Terasi. Monggo Mas Abdul. Mungkin saya akan berpesan pada generasi muda, terutama yang memiliki basic keilmuan kesejarahan, arkeologi, dan minat bidang keilmuan entah itu dari prasejarah, Hindu Buddha atau Mataram atau masa Islam yang ada di Magetan khususnya atau yang ada di beberapa wilayah di sekitar Magetan, monggo kita sangat terbuka untuk generasi muda ini agar lebih banyak yang terlibat dalam kegiatan seperti yang Bapak bilang tadi, seperti belusuan. Karena apa? Semakin banyak generasi muda yang tahu dan semakin banyak teman-teman yang memiliki bidang keilmuan yang beraneka ragam, di situ kita akan mempunyai sebuah ruang diskusi yang akan membuat data kita itu lebih lengkap, lebih valid. Dan saya harapkanlah generasi muda yang ada di Magetan ini lebih peduli. Yuk kita gali potensi yang ada di Magetan, yuk kita teliti, yuk kita buat sejarahnya Magetan versi anak muda. Iya. Jangan yang sekarang kan sukanya yang ke barat-baratan kayak gitu ya. Jadi lebih suka sama yang berjiwa seni budaya seperti itu ya. Baik, mungkin Pak Joko ada pesan lagi yang ingin disampaikan Pak Joko? Saya rasa cukup Mbak. Jadi salah satu konsep kita bagaimana pengembangan pariwisata ini seperti yang disampaikan Mas Abdul, para kawula muda untuk mencintai seni budaya ini. Karena dengan itu pariwisata ketika dilingkari oleh seni, tradisi, budaya, sejarah, insya Allah pariwisata ini sendiri juga akan kuat. Iya. Saya juga mengimbau kepada teman-teman generasi muda seperti yang diajak Mas Abdul, monggo kita bersama-sama untuk menggali sejarah budaya. Betul. Memiliki jati diri. Iya, siap. Terima kasih Pak Joko ya, dan Karin doakan ini untuk observasi dan ekskavasi yang di Wonomulyo ini segera terselesaikan juga ya. Pada seluruh warga masyarakat juga apa yang menjadi angan-angan pemerintah ini bisa menciptakan sebuah destinasi sejarah baru di Magetan. Nanti tambah tempat wisata baru lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Joko, Mas Abdul sudah hadir ya. Atas undangannya. Iya. Iya, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Ya. Kami tunggu undangannya lagi. Iya, siap. Baik, Karin tuntaskan dulu kebersamaan kita sahabat Terasi di acara ngobrol bareng di Sparbud Magetan untuk hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM dari kawasan MT Haryono Promo 13 Magetan. Karin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tulang terbaik di Magetan. Radio FM Magetan.